Halo semuanya, perkenalkan saya Erik Nenggolan dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung tahun 2005 dengan NIM 1692539. Pada video ini saya akan mempresentasikan makalah sebagai tugas akhir untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya akan membahas tentang topik yang sangat relevan bagi mahasiswa semua, yaitu stres akademik, dengan fokus pada pengelolaan stres melalui aktivitas fisik. Kita semua tahu bahwa stres akademik itu adalah bagian dari kehidupan mahasiswa, terutama di lingkungan yang menuntut seperti di ITB. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mencari cara yang efektif dalam mengelola stres ini, agar dapat tetap sehat dan produktif. Nah, judul yang akan makalah kami bahas itu adalah pengelolaan stres akademik mahasiswa ITB angkatan 2025 melalui pemanfaatan aktivitas fisik. Kita akan melihat bagaimana aktivitas fisik bisa menjadi strategi yang bermanfaat dalam menghadapi tekanan akademik. Selanjutnya, kita akan masuk ke latar belakang yang menjelaskan lebih dalam mengenai kondisi mahasiswa TPB dan mengapa aktivitas fisik bisa menjadi solusi yang tepat. Nah, di bagian latar belakang. Jadi, masa transisi dari sekolah menengah atas atau SMA ke perguruan tinggi itu merupakan fase yang krusial dalam perkembangan akademik dan mental mahasiswanya. Nah, di lingkungan ITB ini, mahasiswa baru itu dihadapkan pada tuntutan akademik yang sangat tinggi, sistem pembelajaran yang berbeda, beban tugas dan praktikumnya yang padat, serta ada masa TPB untuk persaingan penjurusan yang sangat ketat. Nah, akumulasi tekanan tersebut itu berpotensi menimbulkan stres akademik, yaitu respon fisik dan psikologis negatif terhadap tuntutan akademik yang melebihi kemampuan individu. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, stres akademik ini dapat berdampak pada penurunan konsentrasi, gangguan tidur, kelelahan mental, bahkan menurunnya performa akademik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan stres yang praktis, mudah diterapkan, dan juga berkelanjutan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami menyimpulkan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa aktivitas fisik dapat digunakan sebagai strategi pengelolaan stres akademik mahasiswa ITB angkatan 2025. Lalu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana aktivitas fisik dapat digunakan dalam pengelolaan stres akademik mahasiswa ITB angkatan 2025. Lalu untuk manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai tingkat stres akademik mahasiswa. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pola aktivitas fisik mahasiswa. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi cara pengelolaan stres berbasis aktivitas fisik yang terukur. Lalu, di penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif analytics. Jadi data-datanya itu dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kuesioner yang disebarkan kepada 28 mahasiswa TPB ITB angkatan 2025. Nah, kuesionernya ini menggunakan instrumen Google Form. Nah, dalam kuesionernya ini juga ada 3 aspek utama, yaitu tingkat stres akademik, pola aktivitas fisik, serta dampak aktivitas fisik terhadap kondisi mental mahasiswa. Nah, di landasan teori ada 4 bagian. Yang pertama itu stres akademik. Jadi, secara umum itu, stres itu merupakan respon fisik dan psikologis individu ketika menghadapi tuntunan yang melebihi kemampuan adaptasinya. Nah, dalam konteks pendidikan ini, stres akademik itu muncul akibat tekanan yang berasal dari tuntutan akademik seperti tugas, ujian, target IPK, dan persaingan. Lalu stres akademik ini tidak selalu bersifat negatif. Dalam kadar tertentu juga stres ini bisa berfungsi fungsional dan memotivasi. Namun apabila ini berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, stres akademik ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan performa belajar mahasiswa. Lalu bagian kedua itu ada faktor penyebab dan dampak. Nah, di faktor penyebab,
Stres akademik ini itu sering dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Nah, di eksternalnya itu ada seperti beban tugas yang tinggi, terus sistem evaluasi akademik, persaingan antar mahasiswa, dan yang terakhir itu ekspektasi dari lingkungan sosialnya. Lalu di faktor internalnya itu ada kemampuan manajemen waktu yang rendah, kurangnya strategi belajar efektif, dan serta rendahnya kepercayaan diri. Nah, pada mahasiswa TPB ITB, tekanan akademik ini diperberat oleh persaingan penjurusan dan tuturan adaptasi yang cepat terhadap sistem perkuliahannya. Lalu dampak stres akademik ini dapat terlihat dari 3 aspek. Yang pertama itu ada psikologis, fisiologis, dan akademik. Nah, di psikologis itu stres ini bisa memicu kecemasan, kelelahan emosional, dan juga penurunan motivasi. Nah, dari aspek itu juga dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, dan juga penurunan daya tahan tubuh. Nah, dalam jangka panjang, stres akademik ini dapat menurunkan konsentrasi, prestasi akademik, dan juga meningkatkan risiko burnout. Lalu, selanjutnya di pengertian aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang melibatkan otot dan meningkatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari olahraga terstruktur seperti lari, atau juga bisa berenang, hingga aktivitas fisik ringan dan fungsional seperti berjalan kaki dan peregangan. Nah, bagi mahasiswa, aktivitas fisik ini memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga kebugaran tubuh, tapi juga dalam mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologisnya. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas fisik sebagai pengelola stres akademik. Nah, berbagai penelitian yang sudah kami gunakan sebagai teori itu menunjukkan bahwa aktivitas fisik itu memiliki hubungan yang signifikan dengan penurunan tingkat stres akademik. Aktivitas fisik itu bekerja melalui mekanisme fisiologis seperti pelepasan hormon, hormon endorfin, dan penurunan hormon stres kortisol. Nah, selain itu, aktivitas fisik juga dapat berperan sebagai physiological detachment, yaitu memberikan jeda mental dari tekanan akademik. Nah, dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, mahasiswa itu dapat memperbaiki mulai dari kualitas tidurnya, meningkatkan regulasi emosinya, serta memperkuat resiliensi dalam menghadapi tuntutan akademik. Lalu selanjutnya kita masuk ke tingkat stres akademik. Nah, dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan melalui penyebaran Google Form, itu menunjukkan bahwa stres akademik ini dialami oleh sebagian besar oleh respondennya. Sebanyak 71,4% mahasiswa itu merasa sangat tertekan oleh beban tugas dan laporan praktikum. Dampak dari tekanan tersebut terlihat pada aspek fisiologis dan kognitif, di mana 75% mahasiswa itu mengalami gangguan tidur, dan 50% mahasiswa itu mengalami kesulitan berkonsentrasi. Selain itu, kecemasan terkait proses pemilihan jurusan juga menjadi sumber stres tambahan bagi mahasiswa TPB. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa stres akademik yang dialami mahasiswa itu bukan bersifat ringan, melainkan cukup signifikan. Nah, ini adalah grafik dari Google Form yang sudah kami dapatkan. Di sini ini ada bagi responden yang merasa tertekan dengan tumpukan tugas, laporan praktikum, dan materi TPB yang sangat banyak. Lalu di sini ada hasil grafik dari responden beban akademik di ITB yang membuat mereka itu sering mengalami gangguan tidur atau lelah saat bangun pagi. Lalu di sini ada grafik yaitu yang mereka itu sangat merasa cemas atau khawatir berlebihan saat memikirkan pemilihan jurusan atau penjurusan saat masa TPB. Lalu yang terakhir di sini ada grafik responden itu merasa sulit berkonsentrasi karena memikirkan tenggat tugas yang sangat berdekatan. Lalu selanjutnya masuk ke aktivitas fisik. Nah, dari sisi aktivitas fisik itu ditemukan pola yang sangat menarik ya. Sebagian besar mahasiswa itu, yaitu sebanyak 64,22% itu
tidak rutin melakukan olahraga terstruktur seperti lari atau nge-gym. Tapi di sisi lain 53,5% itu mahasiswa itu sangat sering berjalan kaki di lingkungan kampus ITB. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik fungsional, khususnya berjalan kaki antar gedung, menjadi bentuk aktivitas fisik yang paling realistis dan paling sering dilakukan oleh mahasiswa TBB di tengah jadwal kuliah yang sangat padat. Nah, aktivitas fisik itu terbukti memberikan dampak positif terhadap kondisi mental mahasiswa. Sebanyak 64,3% mahasiswa itu merasa aktivitas fisik ini membantu mereka untuk melepaskan diri sejenak dari tekanan akademik. Lalu 50% mahasiswa merasa pikirannya lebih segar dan 53,6% mahasiswa itu mengalami peningkatan kualitas tidur setelah melakukan aktivitas fisik. Nah, berdasarkan temuan-temuan yang sudah kami dapatkan, maka temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas fisik yang dilakukan itu masih tergolong sederhana, dampaknya terhadap kesehatan mental itu cukup signifikan. Lalu di sini ada grafik dari Google Form yang sudah kami dapatkan. Responden itu rutin melakukan olahraga terstruktur seperti lari, futsal, renang, dan lain-lain minimal 2 kali seminggu. Lalu di bagian sini, responden sering berjalan kaki dalam durasi cukup lama saat beraktivitas fisik di lingkungan kampus ITB. Dan terakhir, walaupun responden itu memiliki banyak kesibukan tugas, tapi dia tetap melakukan waktu untuk melakukan aktivitas fisik ringan. Lalu di sini ada grafik-grafik dari dampak aktivitas fisik yang sudah dilakukan, seperti responden merasa pikirannya itu akan menjadi lebih segar, jernih, lalu mereka bisa melupakan sejenak tekanan kuliah, lalu mereka juga bisa mengendalikan emosinya, lalu kualitas tidurnya yang meningkat, dan yang terakhir itu membantu mereka dalam menjaga kesehatan mental mereka. Nah, di pembahasan ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama itu aktivitas fisik berperan sebagai psychological detachment, yaitu jeda mental dari beban akademik. Nah, aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau peregangan ringan memungkinkan mahasiswa untuk menghentikan sejenak proses kognitif yang berat dan memberikan kesempatan bagi tubuh serta pikiran untuk pulih. Nah, dengan demikian, aktivitas fisik tidak menghilangkan sumber stres, tetapi membantu mahasiswa mengelola respons terhadap stres secara lebih adaptif dan meningkatkan resiliensi mental. Juga dapat menurunkan stres dan meningkatkan keseimbangan emosi mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa TPB-ITB angkatan 2025 ini mengalami tingkat stres akademik yang cukup tinggi. Nah, aktivitas fisik itu baik yang bersifat olahraga terstruktur maupun aktivitas fungsional seperti berjalan kaki terbukti efektif sebagai mekanisme coping dalam menjaga kesehatan mental dan membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik. Nah, di bagian saran kami menyarankan itu agar mahasiswa TPB mulai mengintegrasikan aktivitas fisik ringan ke dalam rutinitas hariannya tanpa harus melakukan olahraga berat seperti dilakukan di gym atau dimanapun itu. Nah, selain itu, untuk di bagian kampus atau institusinya, diharapkan untuk terus mendukung fasilitas pejalan kaki dan ruang terbuka hijau sebagai sarana pendukung kesehatan mental mahasiswa. Lalu yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya itu disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih besar serta metode penelitian jangka panjang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini atau penelitian ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mental itu bisa dimulai dari langkah sederhana seperti tetap aktif bergerak di tengah kesibukan akademik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.